Allah yang rahmat mereka orang-orang ashabul Qaryah yang tidak percayai bahwa mereka bertiga, dua orang yang utusan pertama didustakan, kemudian didustakan dengan utusan yang ketiga, kemudian didustakan lagi. Ya, mereka berkata seperti itu, kamu itu semua bukanlah utusan kecuali manusia sebagaimana kami semua. Falamma sami'a ar-rasul, maka ketika mendengar ar-rasul para utusan, hadza ini min ahli, apa yang dikatakan ini min ahli Taqiyah, dari ahli Taqiyah, qalu, merekanya para utusan, Rabbuna, Tuhan kami itu ya'lamu, mengetahui, inna, yaitu Tuhan kami, Rabb, inna, sesungguhnya kami itu kepada kamu sekalian itu lamun salut, sungguh para utusan, orang yang diutus. Wa ma alaina, dan tidak diutus kami illal balagul mubin, illal balagu, tidak diutus, nafinya tidak, nafi kemudian mustasnanya ingat, saya itu ya diutus, kami itu tidak diutus illal balagul mubin, kecuali menyampaikan yang sudah jelas kami sampaikan, kata para utusan. Wajib, yaitu telah wajib alaina, atas kami, apa yang wajib tabligh, menyampaikan risalah, mengemban risalah, di anna Allah, karena sesungguhnya Allah subhanahu yang maha mulia, wa ta'ala dan maha luhur, arsalana, telah mengutus Allah kepada kami, ilaikum, kepada kamu semua, mengutus al-aqwa, agar supaya kami mengajak, mendakwakan, mengajak kepada kamu semua, ya, minal batili, untuk meninggalkan perkara yang batil, perkara yang salah, ilal haqqi, ditinggalkan menuju perkara yang hak atau yang benar. Fawajibah, maka wajib alaikum, atas kamu semua, apa yang wajib al-usul itu membenarkan kamu semua karena perkataan kami. Ini diseru seperti itu karena mereka masih saja tidak mau beriman, tidak mau percaya. Wa tu'minu, dan berimanlah billahi, kepada Allah, wa birasuli risalatina, dan dengan risalah kami. Falamma sami'a, begitu mereka ngomong seperti itu, falamma sami'a, maka tatkala mendengar sab'a ahlul Taqiyah, hadza, ucapan itu, disuruh meninggalkan yang batil, kemudian membenarkan perkataan mereka, kemudian disuruh beriman kepada Allah dengan risalah yang utusannya, maka mendengar ahli Taqiyah itu, qalu, mereka berkata, ashabul Qaryah, yang di sini yang dimaksud adalah Taqiyah, ashabul Qaryah, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, sungguh, ya, tatayyarna itu tatayyur, artinya percaya kepada kesialan, sesungguhnya kami bernasib sial, bikum, karena kamu semua. Jadi kedatangan kamu bertiga utusan itu membawa sial saja, ya. Ngapain sih datang nyeru-nyeru seperti itu, mendakwa-dakwa seperti itu, ngajar-ngajar seperti itu, karena mereka
cuma bawa sial saja. Wadhalika, dan karena kata mereka tadi itu hanya membawa sial, jawablah annal maqar, sesungguhnya hujan maqar itu bisa ditahan anhum dari mereka, dari orang Ethiopia, dan itu kaum Ethiopia, wa kathurat, dan banyak bainahum di antara mereka apa yang banyak amrodun, penyakit, mukhtalifatun yang bermacam-macam, berbeda-beda. Dijawab, ini sial ini bukan karena itu, tapi sesungguhnya hujan itu ditahan, banyak yang pada sakit bermacam-macam. Pokoknya maka berkatalah ahli Ethiopia itu, ma asobatna, tidak akan asobatna mengenai kepada kami apa hadil baliyatu, bencana. Gak akan kena kami bencana. Illa bisukni, kecuali dengan membawa sial. Enggak, kita sebelumnya gak ada bencana, gak ada wilayah, kecuali kamu datang dengan membawa sial. Bisukni kudumika, karena membawa sialnya kedatangan kamu. Di anna, karena sesungguhnya kami maro'aina, itu tidak melihat kami hadil asya'a, perkara-perkara ini qabla maji'ikum, sebelum kedatangan kamu semua. Sebelum kedatangan kamu semua gak ada kesialan, kata ahli Ethiopia. Ila baladatina, ke negara kami. Summa qalu, kemudian berkata kaum Ethiopia dirusuli kepada para utusan, la illam tantahu lanarjuman nakum wa la yamassannakum. Ingat, kita kalau baca Al-Quran diperhatikan ya, lain misalnya itu jangan dibaca lain, tapi di situ setelahnya adalah jadi lain lam tan, ikhfa'nya ditahan. Kemudian tasnya diperhatikan, lanarjuman nakum wala yamassannakum, bukannya wala mas'anakum. Tasnya ada dua, lanarjuman nakum wala yamassannakum. Lakin lam tahu, jika seandainya kamu tidak berhenti, intahi dan kamu tidak berhenti, lanarjuman nakum, jika kamu masih saja mendakwakan kami, menyuruh kepada kata kamu kebaikan, menyembah kepada Tuhan dan suruh kami beriman, lanarjuman nakum, jawabnya ini, maka kami akan mencambuk, merajam, akan merajam dan mencambuk. Merajam itu melempar dengan batu. Wala yamassannakum, dan pasti ya kami akan memegang, mengenai kamu semua. Jadi pasti ini udah dirajam, kemudian dipegang seperti itu maknanya. Kalau di sini di mana ya Pak? Penyampaian semuanya tidak merajam kalau sama mendapat siksanya. Jadi mereka maknanya siksaan nantinya, ya artinya dipegang, dimaknai langsung, makna kalau diterjemah ini langsung dimakna, maknanya makna pengertian langsung. Jadi sudah makna murad. Sebenarnya kami akan merajam dan kami pasti akan memegang kamu, yakni makna tafsirnya yaitu maksudnya illam takunu, jika kamu semua itu enggak berhenti, itu semua muntahina, dan berhenti, enggak menghentikan halikum dari keadaan kamu, lanaqtulannakum, maka saya pasti akan membunuh kamu bil hijarati, dengan batu. Ini namanya merajam, itu dilempar sampai dengan mati. Wa ashaqa
Mina dari kami azabun, yaitu azab siksa yang pedih. Kalau kamu gak mengerti, kamu akan belajar, kamu pasti akan kena dari kami semua dan kami berikan siksa yang pedih. Mau disiksa itu putusan. Padahal kemarin sudah terbukti bahwa Rasul itu membawa ayat, membawa tanda-tanda bisa menghidupkan orang mati, ya, kemudian bisa menyembuhkan orang buta, kemudian yang terakhir putrinya raja yang meninggal sudah lebih dari seminggu itu kemudian sembuh, hidup kembali dan menyaksikan bahwa mereka itu adalah benar utusan Allah. Tapi sebagian kaum Tokyo itu tetap masih gak mau percaya. Jadi surat Yasin itu kalau kita baca cuma di situ kita menceritakan. Jadi lebih banyak kisahnya, kisah pada zaman Nabi Isa. Karena sebagai apa? Idrillahum wa'idrillahum, sebagai supaya kamu, kata Allah dalam surat Yasin, wa'idrillahum, supaya Nabi Muhammad itu kepada kaumnya, kepada umatnya itu mengambil perumpamaan, wa'idrillahum masalah, mengambil contoh dari yang diceritakan dari ayat ke ayat ini, yaitu sampai dengan ayat ke-19, benar ya? Sampai ayat ke-18. Kalau di sini kan nggak ada ayat-ayatnya di ayat Allah, yaitu yang menyakitkan. Allah ya pedih. Banyak orang ngaji dengan dia itu orang alim, bukan. Kalau orang alim itu orang yang pedih, tapi orang yang alim pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah alim artinya itu pedih, siksaan yang sangat pedih. Makanya kamu tuh orang alim, saya nggak mau dibilang orang alim dalam bahasa Indonesia. Ya, mau saya dibilang orang pedih, harusnya orang alim. Cuma karena dari bahasa Indonesia boleh dari satu menjadi bahasa. Tapi kalau kita ngomongnya bahasa Arab, alim dengan alim sudah beda artinya. Allahumma alim. Nah, supaya nanti kelihatan asyik bacanya pakai digoyang semua. Inna Allahumma alim. Repot ya. Repot. Kelihatannya cakep, enak didengar, padahal rusak, parah. Ya. Al-mu'allamun artinya penyakitnya, artinya menyakitkan dan pedih. Syadidun yang sangat, udah pedih banget, itu namanya alim. Falamma sami'a ar-rusulu, maka tatkala mendengar siapa ar-rusulu, para utusan tadi, makanya sekarang sudah zamannya zaman taksir, rasul, artinya sudah lebih dari 2 orang, karena 2 orang pertama diutus, kemudian didustakan, ditambah 1 lagi, yaitu si Sam'un, kemudian 3. Nah, utusan itu karena 3 itu adalah jamaah, makanya falamma sami'a ar-rusulu, maka tatkala mendengar para utusan hada akan perkataan mereka, kaum mereka ngomong begitu, ya. Karena cuma lakum oleh besertakum minna azabun alim, minhum dari ahli qalu, maka para utusan itu berkata, tolong adapun kesialan kamu, ma'akun itu bersama kamu. Artinya ya kesialan kamu yang menyertai kamu, karena kamu sendiri yang
siap, bukan karena kedatangan para Rasul, para utusan. Asobakum, yaitu asobakum telah mengenai kepada kamu semua apa yang mengenai sukmukum, kesialan kamu, bikufrikum, karena sebab kekufuran. Ya yang sial ya kamu, karena ini banyaknya musibah, banyaknya bencana, banyaknya kesialan, sebab bikufrikum, karena kekufuran kamu, sebabnya kufur. Wabikadabikum, dan sebabnya karena kamu mendustakan para utusan, yakni yang maksud adalah asobakum, yaitu telah mengena kepada semua apa asukmu, yaitu kesialan. Jadi tohirukum itu bermakna sial. Ya, sekarang itu sial itu dari bahasa Indonesia, itu bahasa apa ya? Sial. Kemudian menjadi umpatan, ada sial dan kalah, nah, itu dari bahasa-bahasa itu. Padahal kesialan itu siapa? Ma'akum, karena orang ahli taqiyah itu. Akhirul, apakah jikalau kamu Zukhirtum, diingatkan, diberi peringatan, jikalau kamu semua diberi peringatan, bal antum, akan tetapi kalian semua diberi kaum musrifuna, yang melampaui batas. Musrifun jangan pakai syir, nanti sir ya, beda artinya. Kalau musyrifun itu syarif, kalau musrifun itu melampaui batas. Itu pentingnya mengetahui makhraj akan berubah arti. Jadi kamu semua jika diberi peringatan itu, kamu itu bukannya menerima, tetapi kamu malah melampaui batas, malah menuduh yang tidak-tidak, bahkan mau sampai menyiksa. Ayat wa'iltum, yaitu jika wa'iltum diberi peringatan, kamu semua billahi, dengan Allah atau oleh Allah, maka kamu semua menganggap sial, kamu semua merasa sial, karena kamu semua bina, karena kamu diberi peringatan malah menuduh kami para utusan sebagai pembawa sial. Atau malah kamu semua mengancam kepada kami. Bila rohuna, maka kelewatan berani, ala qatl rusuli, atas membunuh para utusan. Malah kamu sudah melampaui batas, kamu sudah musyrik, bahkan berani untuk membunuh utusan. Fabalagha dzalikal khabar khabaru habib. Fabalagha, akhirnya cerita itu, fabalagha sampai, dzalika khabaru, cerita itu habiban kepada Habib. Habib itu adalah orang pertama yang ketika dua utusan itu bertemu dengan Habib, di mana Habib adalah seorang tua renta yang tua, kemudian yang sakit anaknya beberapa tahun, kemudian sembuh. Akhirnya si Habib itu beriman. Ini dari kaum Tokiyah itu. Nah ternyata setelah terus berdakwah, ini Habib ini mendengar tentang utusan tadi yang hendak dirajam, yang hendak disiksa, seperti itu dengar. Akhirnya wajah min aqsal madinati rajulun yasma', dan telah datang datang min aqsal madinati, dari ujung suatu kota. Siapa yang datang? Laki-laki yasma', yang berjalan cepat. Yasma', sa'i, sa'yun, sama, yasma', sa'yun, makanya itu berjalan tapi cepat ya. Orang sa'i itu berjalan cepat. Wa huwa, dari tafsir ini, siapa sih laki-laki itu? Wa huwa adalah
tukang bangunan. Kalau usul berarti bangunan. Berarti dia itu Habib itu bukannya tukang kayu tapi tukang bangunan. Waqala, dan telah berkata Wahbun Wahab, ini menurut pendapatnya Wahab, ini pendapatnya Sajid, rojul itu adalah qashar. Qashar itu tukang bangunan, tukang batu. Menurut Ibnu Wahab, karena rojulan ada seorang rojul itu seorang yang malu al-harir, adalah seorang yang malu memakai al-harir sutra. Waktu dan ada manziluhu, rumahnya si rojul, indah aqsababil, yaitu di sisi atau di samping ujung pintu min abwabil Madinati, dari pintu-pintu kota. Jadi Madinah itu kota. Wa kana rajulan, dan laki-laki itu adalah la shadaqatin, ya orang soleh orangnya. Dia rumahnya dia makan sutra. Dia juga laki-laki yang bersedekah, yang sering bersedekah. Dia mampu yang mengumpulkan kasbahu, yaitu kerjaannya, kasarnya itu pekerjaan dia. Tidak bisa, maka apabila masuk waktu sore, fayu muslimu, maka membagikan dia nisfaini, dua bagian. Ini dia tanya. Fayu muslimu, maka memberi makan nisfan, sebagian iyalihi, kepada keluarganya. Wa yatasaddaqu, dan bersedekah nisfahu, separuhnya, nisfahu separuh, al-akhirah yang lain, separuh yang lain, alal fuqara'i, atas orang-orang fakir. Falamma balaghahu, maka ketika sampai kepada seorang laki-laki tersebut, anna qawmuhu, informasi tadi bahwa ada utusan yang mau disiksa, bahkan mau dibunuh. Qasatu, yang mau membunuh, qatla rusuli, membunuh utusan. Ja'ahu, maka rajul tersebut mendatangi kaum, sa'iyan, dengan berjalan cepat, tergesa-gesa, cepat nih. Wah, dengar nih utusan tadi mau dibunuh, buru-buru nanti buru-buru sama kaum Quraisy. Qala, maka berkata laki-laki tadi, ya qaumi, hai kaumku, ittabi'u, ikut kamu, ikutin kamu semua mursalin, para utusan itu. Ittabi'u, maka ikutilah man, kepada orang, la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kamu apa yang tidak mereka minta, ajran, upah. Ikutin para utusan itu, karena ikuti orang yang tidak meminta upah. Wahum, dan mereka itu muhtaduna, orang-orang adalah pemberi petunjuk, muhtadun. Jadi karena ikuti orang yang memang nggak ada pamrih apa-apa, dia mendakwah, mengajak kebaikan, nggak ada niat mencari upah, mencari duit. Kalau sekarang kan berdakwah cari duit, ngikutinya bagaimana? Disuruh mengikutinya, ma'ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak meminta bahasanya, tapi kalau dikasih boleh, ya kan, ini meminta. Kalau orang dai kemudian kita niat memberi tanpa diminta, itu ikuti. Tapi kalau yang dai-nya itu minta tarif, yang diikuti. Dari sini beritanya gitu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya. Jadi dia dakwah mencari, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada beriman, dan tidak pamrih, tidak meminta imbalan. Wa fi riwayat Qatadah, dan dalam satu riwayat Imam Qatadah, karena Habibur
Habib ini tidak tinggal di kota lagi, tapi menyepi ke dalam goa. Ia menyembah Rabbahu. Habib tadi Rabbahu kepada Tuhannya, sembunyi-sembunyi. Kan pada kaum Tokiyah masih banyak yang musyrik yang belum beriman. Nah, akhirnya si Habib tadi itu pergi ke goa. Falamma balagha khabaru, maka tatkala si Habib itu mendengar khabar Rasuli, yaitu beritanya utusan, dapat kabar bahwa utusan itu hendak disiksa dan hendak dibunuh, atahu, maka si Habib itu mendatangi Rasul. Fa'alhar linuhu, dan dia menampakkan linuhu agama. Awalnya masih sembunyi-sembunyi, setelah tahu mau dibunuh Rasulnya, dia tampakkan keimanannya, agamanya dia tampakkan di antara kaumnya. Waqala, dan berkata Habib al-ayata, dengan ayat ini, waqala ta'ala, tadi itu ittabi'ul mursalin, ya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berkata dengan ayat waqala Qatadah, dan telah berkata Imam Qatadah, lama intaha, sewaktu waktu telah tiba, ya, setelah sampai, intaha Habibun Habib ila Rasuli, pada urusan tersebut. Setelah dia berjalan cepat, akhirnya ketemu dengan Rasul itu. Waqala, dan berkata Habib lahum, kepada para utusan itu, atas aluna, apakah, ya, kamu sekalian meminta al-hadhir risalati, atas risalah ini, ajran, upah. Ditanya sama si Habib itu, Rasulullah, kamu sama berdakwah kepada kaum itu minta upah, minta gaji, minta walakin, dan juga gak minta transport, gak minta amplop, enggak, saya dakwah gak minta amplop, ya. Walakin, dan tetapi kami dahulu berkata, kami ittabi'u, ya, ikuti olehmu, ikuti, ya. Faqala, maka berkata Rasul kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, hai kaumku, ittabi'u, ikutilah kamu semua mursalin, pada para utusan. Ittabi'u, maka ikutilah orang lain kaum yang tidak meminta upah kepada kamu semua. Ajrobahu muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang diberi petunjuk. Wa yad'unakum, dan mengajak para utusan tersebut kepada kamu semua, ilal huda, kepada petunjuk, wa ila tariqil mustaqim, dan juga kepada jalan yang benar. Falamma sami'a, akhirnya berkata itu laki-laki tadi si Habib itu kepada kaumnya, falamma, maka tatkala sami'a, mendengar, siapa yang mendengar kaumnya, rajul dzalika, dengan seru rajul, anta kunta mukhalifan, anta, adapun kamu itu, kunta, jadilah mukhalifan, yang menyalahi dinina, kepada agama kami. Oh, jadi kamu itu udah bertentangan dengan agama kami. Wa mutabi'an, dan yang mengikuti dini haula'i rasul, dan telah mengikuti agamanya para rasul. Oh, jadi begitu, kamu sekarang sudah berbeda dengan agama kami, sudah keluar dari agama kami dan mengikuti agamanya para rasul. Qala al-Habib, maka berkata Habib an-Najjar, maka berkata, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, dan tidak ada pada diriku, tidak ada pada aku, la a'budu, aku tidak menyembah, alladhi, kepada zat, fatarani, yang menciptakan aku. Wa ma liya, dan wa ma, maksudnya, dan dengan sebab apa, ai bi
Apa saya kok nggak mau menyembah Allah, malah menyembah berhala? Ya. Sedangkan wa ilaihi, dan kepada zat itu turja'una, yaitu kamu semua dikembalikan. Nah, di sini mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanmu dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku tidak menyembah wama dan apa-apa yang ada pada itu? Mengapa ya? Maksudnya dengan sebab apa? Bertanya bisa diayi sabab. Kenapa sampai saya tidak mau menyembah Allah, padahal Allah telah menciptakan saya dan Allah adalah tempat kita dikembalikan. Ayatullah ya, kamu akan dikembalikan indal ba'asi, ketika bangkit dari kubur. Faidazikum, maka yuzazikum, maka balas Allah kepada kamu semua bi'amalikum, dengan amal perbuatan kamu. Ini jelas. Ini ayat ini juga menjelaskan kepada kita masa dia saya tidak mau menyembah Allah, padahal Allah itu telah menciptakan kita dan hanya kepada Allah juga nanti kita akan kembali. Masa dia begitu bahasanya, masa dia kalau kita tidak mau menyembah Allah. Gila dikatakan Allah mengikutkan ilaihi, kepada kaum di anna fitrata, artinya fitrah itu asal kejadian, asal penciptaan, makanya disebut dengan zakat. Fitrah itu asal kejadian atau asal dimana ketika kita diciptakan. Di anna fitrata, karena sesungguhnya fitrah itu azharun nikmati, bekasnya nikmat. Wakana, dan nikmat itu atas hati azhar itu lebih jelas, lebih nampak. Wafir rujui ma'adarazan, artinya kata Syekh tadi bahwasanya kita diciptakan, asal kejadian kita diciptakan itu adalah bentuk dari asarnya nikmat, bekasnya nikmat, dan itu lebih nampak, ya, lebih jelas. Wafir rujui ma'adazazri, dan lafaz rujuk adalah artinya memperingatkan. Wa wa ilaihi turja'un, maknanya rujuk itu turja'un, rujuk kembali itu maknanya apa? Az-zazri, memperingatkan. Artinya turja'un itu artinya juga adalah kembali. Katakan annahu, bahwasanya Habib lama qala, tatkala berkata ittabi'ul mursalin, dengan kata-kata ittabi'ul mursalin, ikutilah kamu semua para utusan. Akhaduhu, mengambil keputusan, yaitu kaum kepada Habib. Wa rafa'ahu, dan melampaui itu kaum itu kemudian mengambil keputusan dan melapor kepada raja, ilal mulki, kepada raja. Faqala, maka berkata Habib, maka berkata lahu, kepada Habib, al-mulku, raja, maka berkata raja kepada Habib, aku tani Allahu, kata raja, ini apa? Wa ma liya la a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Tsumma, kemudian telah berkata Habibul Habib, a'attakhidhu, Habib ngomong lagi, a'attakhidhu, ini cerita dalam firman-Nya, a'attakhidhu, apakah kamu ittakhadhu, mengambil atau menjadikan min dunihi, selain Allah, alihatan, akan Tuhan. Apakah kamu
bertanya kalimatnya apakah bermakna ingkar, tapi istifhamnya bermakna ingkar. Masa kamu mengambil atau menyembah selain Allah sebagai Tuhan? Itu jadi masanya itu jawab pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ingkar. Nah, jadi istifham ingkariyah. La aina tattakhidhu, yaitu tidak menjadikan, ya, tidak menjadikan aku min dunihi, dari selain Allah, tidak dijadikan apa, alihatan itu Tuhan. Jadi saya tidak menjadikan selain Allah itu Tuhan. Artinya yang dijadikan Tuhan itu hanya Allah. Yuridnir rahmanu birrul la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidun. Tapi sini terakhir. Yuridnir rahman, yurid jika yurid mengharapkan aroda yurid, ya. Jika mengharapkan, ya, menghendaki, aroda yurid berkehendak. Jika menghendaki, ya, jika menghendaki kepada bumi, siapa yang menghendaki Ar-Rahman, zat yang maha mengasih, bidurri, dengan madarat, dengan sesuatu yang tidak baik, madarat, la tughni, maka tidak mencukupi anni, dariku, apa yang tidak mencukupi, syafa'atuhu, syafaat pertolongan, ya, pertolongan mereka, syai'an sesuatu. Jika Allah itu berkehendak kepada madarat, kepada kejelekan, maka kami yang tidak bisa meminta pertolongan kepada siapa, kepada apapun. Sini. Mengapa kamu menyembah Tuhan selain Allah, jika kamu mendaki kemudaratan terhadapku, saya sahabat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak dapat menyelamatkanku. Nah, ini artinya tidak ada yang bisa menolong, memberikan syafaat. Jika dikehendaki Allah sama Allah, siapapun tidak akan bisa menolong. Ayat tadfa'u, yaitu tidak menolak, hani dariku, apa syafa'atuhum, pertolongan mereka. Kalau sudah Maha Rahman itu menghendaki kemudaratan, pertolongan kaum itu juga tidak akan berarti apa-apa. Syafa'atan tidak akan bisa menolak syai'an sama sekali, minasuhi, dari kejelekan, wal makruhi, dan perkara yang benci. Li'annahu, karena sesungguhnya, la syafa'ata lahu, tidak ada pertolongan bagi mereka, bagi Tuhan-Tuhan mereka, ya, nggak ada. Jadi Tuhannya itu juga nggak akan punya dampak pengaruh apa-apa, nggak bakalan bisa ngasih madarat, nggak akan bisa ngasih manfaat. Itu Tuhan-Tuhan mereka. Wala yuqidun, dan juga tidak bisa menyelamatkan Tuhan-Tuhan mereka. Nggak bisa berharap dari Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan selain Allah. Ayla yukhlisuna, yaitu tidak menyelamatkan Tuhan-Tuhan mereka, min dzalika